Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mengucap syukur pada pagi hari ini, oleh karena kasih kemurahan Tuhan, kita kembali berjumpa di dalam ibadah raya, di mana ibadah pagi hari ini kita akan bersama-sama menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Karena pada 5 hari ke depan seluruh umat Kristiani akan merayakan hari kelahirannya. Oleh karena itu pada pagi hari ini mari kita akan bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan ini akan membuat kehidupan kita akan lebih sungguh-sungguh di dalam menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu mari kita akan satu hati di dalam Tuhan. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Bapa, oleh karena sampai dengan saat ini Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, dan untuk bersama-sama kami bersukacita oleh karena pada bulan ini Bapa, kami segenap umat-Mu merayakan akan kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapa, pada pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap firman yang kami dengar akan membuat kehidupan kami untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu, kiranya Tuhan akan mengurapi secara khusus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Minggu 20 Desember 2020, berjudul Sikap Hati Menyambut Lahirnya Juru Selamat. Kita tahu bahwa di dalam Injil Matius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-21 dijelaskan bahwa Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dalam dosa. Jadi dalam hal ini, bahwasanya kita sebagai umat Tuhan akan bersama-sama menyambut lahirnya Juru Selamat. Kita akan bersama-sama memiliki sikap hati di dalam menyambut lahirnya Sang Juru Selamat. Oleh karena itu, kebenaran firman Tuhan ini nats diambil di dalam Matius pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Perikop berjudul Orang-orang Majus dari Timur. Saya akan membacakan ayat yang ke-11. Ini merupakan teladan dari orang Majus untuk kita bersama-sama memiliki sikap hati menyambut lahirnya Sang Juru Selamat. Demikian firman Tuhan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perikop ini berjudul Orang-orang Majus dari Timur. Jadi di dalam perikop ini dikisahkan bagaimana orang Majus ini dia datang mencari bayi yang baru dilahirkan, yaitu dia adalah Sang Juru Selamat. Dan di dalamnya kita akan melihat bagaimana sikap hati orang-orang Majus ini di dalam menyambut lahirnya Sang Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap memasuki momen Natal, sebagai orang Kristen, termasuk saya dan saudara, kita sering mendengar kisah tentang orang Majus, yaitu bagaimana kisah ini ketika orang Majus ini datang dari jauh untuk menjumpai bayi Yesus.
Oleh karena itu kita akan terlebih dahulu akan belajar bersama-sama siapa orang Majus itu. Dan ada hal menarik apa yang membuat orang Majus ini datang untuk mencari bayi Yesus. Tentunya bagi saya dan saudara, hal-hal yang seperti ini perlu kita ketahui supaya saya dan saudara di dalam menyambut kelahiran Sang Juru Selamat ini kita memiliki sikap hati seperti orang-orang Majus ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjawab pertanyaan siapa orang Majus ini. Orang Majus, kalau kita belajar dan kita mencari referensi dari beberapa referensi, dijelaskan bahwa para pakar Alkitab tidak dapat memastikan mengenai jati diri ataupun siapa sebenarnya orang Majus. Tetapi dalam hal ini para ahli berpendapat bahwa salah satu kemungkinan orang Majus ini adalah orang yang berasal dari Persia, dari media Persia. Dan orang-orang Majus ini diduga merupakan keturunan dari para guru, para ahli, orang yang berhikmat. Mereka adalah termasuk penasehat raja dari daerah-daerah Persia. Kemudian menurut para ahli juga orang Majus ini adalah orang yang paham tentang filsafat. Dan mereka juga adalah mereka memiliki ilmu dalam hal pengobatan dan ilmu-ilmu pengetahuan seperti astrologi. Dan masih banyak lagi para ahli menjelaskan siapa orang Majus ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal menarik yang akan saya dan saudara gali saat ini, hal menarik apa tentang orang Majus sehingga dia datang dari timur, dari Persia, datang ke Yerusalem untuk mencari bayi Yesus Sang Juru Selamat ini. Inilah yang akan kita pelajari bersama-sama, sehingga kita akan bersama-sama memiliki sikap hati di dalam menyambut lahirnya Sang Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu kita mau bersama-sama meneladani sikap hati yang dimiliki oleh ketiga orang Majus ini yang datang mencari bayi Yesus. Adapun sikap hati yang perlu kita teladani dari orang Majus ini adalah yang pertama, hidup dalam pimpinan Tuhan. Kalau kita belajar dari perikop ini dan kita akan bersama-sama melihat bagaimana orang Majus ini yang datang dari timur, dari negara Persia cukup jauh. Dia melakukan perjalanan yang sangat jauh dan dalam waktu yang cukup lama. Bukankah hal ini mereka akan melakukan perjalanan yang jauh, membutuhkan waktu yang lama, dan kita akan bersama-sama melihat di dalam melakukan perjalanan yang lama dan cukup waktu yang lama ini, saya yakin mereka akan berhadapan dengan godaan. Mereka akan berhadapan dengan segala rintangan. Tetapi saudara, mari kita belajar dari kehidupan sikap yang dimiliki oleh orang Majus ini. Ketika orang Majus ini berjalan untuk mencari di mana Yesus dilahirkan, orang Majus ini hanya melihat adanya bintang
bintang inilah yang menjadi petunjuk untuk melakukan perjalanannya untuk berjumpa dengan Bayi Yesus. Itu artinya bahwa orang Majus ini hidup di dalam pimpinan Tuhan. Meskipun di dalam perjalanan para Majus ini menghadapi berbagai godaan dan rintangan, tetapi orang Majus ini tetap berfokus kepada petunjuk bintang itu, sehingga pada akhirnya orang Majus ini bertemu dengan Yesus. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, kita saat ini sedang melakukan perjalanan, di mana perjalanan kita adalah menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, ke tempat yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu langit baru dan bumi baru. Untuk bisa sampai ke tempat sana, ke langit baru dan bumi baru, kita harus hidup di dalam pimpinan Tuhan, sehingga kita sampai kepada tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Seperti orang Majus ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka hidup di dalam pimpinan Tuhan. Meskipun orang Majus ini harus melakukan perjalanan yang cukup jauh, yang cukup lama, banyak rintangan dan godaan, tetapi ini semua tidak membuat para orang Majus ini berhenti di tengah jalan, tetapi dia terus melakukan perjalanan di dalam pimpinan Tuhan, sehingga orang Majus ini berjumpa dengan Bayi Yesus. Lalu yang kedua, saudara, taat melakukan kehendak Tuhan. Dapat kita lihat saat orang Majus bertanya kepada Herodes tentang di mana raja yang baru lahir itu. Kemudian Raja Herodes memerintahkan kepada orang Majus ini untuk ke Betlehem, pergi. Dia berkata, pergi, selidiki mengenai anak itu. Kemudian sesudah menemukan anak itu, kabarkanlah kepadaku. Maksudnya kabarkanlah kepada Raja Herodes, supaya aku datang menyembah dia. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-8. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi orang Majus ini ketika diperintahkan oleh Raja Herodes untuk kembali melaporkan di mana Bayi Yesus itu dilahirkan. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Majus ini diperingatkan dalam mimpinya supaya mereka jangan kembali kepada Herodes. Saudara, apa yang terjadi pada orang Majus ini? Maka orang Majus ini pulang melalui jalan lain. Disinilah orang Majus taat melakukan kehendak Tuhan. Meskipun kalau kita perhatikan, jalan yang ditempuh untuk kembali pulang itu lebih jauh dari saat di mana dia menjumpai Bayi Yesus. Dan saya percaya bahwa orang Majus ini, ketika orang Majus bermimpi untuk tidak kembali kepada Herodes, saya kira orang Majus ini diperhadapkan dengan pilihan, harus kembali kepada Herodes atau menuruti apa yang saat itu orang Majus lihat di dalam mimpinya. Saudara, ternyata orang Majus pulang melalui jalan lain seperti yang diperingatkan di dalam mimpinya. Itu artinya bahwasanya ketika orang Majus ini menyambut kelahiran Yesus dan berjumpa dengan Bayi Yesus, meskipun dia sudah berjumpa dan ingin berjumpa kepada Yesus, tetapi orang Majus ini tetap taat melakukan kehendak Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, sujud menyembah. Ini merupakan sikap hati yang dilakukan oleh orang Majus di dalam menyambut Sang Juru Selamat, yaitu sikap menyembah. Jika kita perhatikan di dalam perikop ini dan kita belajar mengenai siapa orang Majus ini, orang Majus adalah orang yang tergolong
orang yang pandai, orang berhikmat, orang pintar. Tetapi saat berjumpa dengan bayi Yesus, dia tidak mempertahankan atributnya. Dia tidak mempertahankan siapa dirinya. Meskipun yang dijumpai adalah seorang bayi, tetapi orang Majus ini datang sujud menyembah Yesus. Ini sikap hati yang perlu kita teladani, menunjukkan tentang kerendahan hatinya untuk menyembah Yesus. Dia memiliki hati yang luar biasa, merendahkan diri saat dia berjumpa dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya dia menyembah, sujud menyembah Yesus, tetapi lebih dari itu, dia mempersembahkan persembahan yang luar biasa, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Apa yang dipersembahkan ini membuktikan pengakuannya bahwa orang Majus ini mengakui siapa yang lahir itu adalah seorang raja. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap para Majus ataupun sikap orang-orang Majus ini menyadarkan kita, menantang kita bagaimana seharusnya sikap kita terhadap Natal. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap lahirnya Sang Juru Selamat ini ya, yang kita rayakan setiap tahunnya. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap yang perlu saya dan saudara miliki di dalam menyambut kelahiran Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, adalah kita harus hidup di dalam pimpinan Tuhan. Itu yang pertama. Sikap hati di dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus adalah hidup di dalam pimpinan Tuhan. Kemudian yang kedua, kita harus taat melakukan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, sikap hati yang harus kita miliki adalah kita harus menyembah Dia dan mempersembahkan apa yang terbaik bagi Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semangat hidup para Majus, semangat hidup orang-orang Majus ini menggambarkan kehidupan yang rela mengorbankan hidupnya dan miliknya kepada Yesus. Bukan kehidupan yang menuntut hadiah-hadiah. Banyak orang-orang Kristen yang saat ini di dalam mencari bayi Yesus, datang menyembah Yesus hanya untuk menuntut haknya kepada Tuhan, tetapi tidak mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Oleh karena itu, melalui semangat hidup para Majus ini, kita akan bersama-sama meneladani kehidupan para orang Majus ini. Mungkin kehidupan orang Majus saat Yesus lahir di atas dari status sosial kita, tetapi terkadang kita yang merasa di bawah statusnya dari orang-orang Majus ini merasa lebih tinggi, sehingga kita tidak mau menyembah Tuhan, tidak mau mempersembahkan apa yang menjadi milik kita, harta kita untuk Tuhan. Tetapi orang Majus, meskipun dia dari orang-orang tergolong orang-orang yang pintar, orang-orang yang berhikmat, orang-orang pandai, tetapi dia datang menyembah Tuhan, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Ini membuktikan pengakuannya bahwa yang dicari adalah seorang raja. Bagi saya dan saudara, saat ini ketika menyambut kelahiran Yesus, kita sedang menyambut lahirnya Sang Raja. Raja di atas segala raja. Dia harus memerintah di dalam kehidupan kita. Dan pemerintahannya itulah yang akan membuat kehidupan saya dan saudara tunduk di dalam pimpinan Tuhan. Jangan keraskan hati kita untuk hidup di dalam pimpinan Tuhan, untuk hidup di dalam kehendak Tuhan, untuk hidup senantiasa menyembah Tuhan. Tetapi kita mau
serahkan hidup kita seturut dengan pimpinannya, seturut dengan kehendak Tuhan, supaya ketika kita mencari Sang Juru Selamat ini, kita akan datang menyembah dan kita memberikan yang terbaik. Apa yang kita miliki, baik itu harta, kekayaan, baik seluruh hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini akan memberkati kita semuanya, karena 5 hari lagi kita akan bersama-sama merayakan ibadah Natal, dan kita bersama-sama mengikuti ibadah Natal online yang akan diadakan pada tanggal 25 Desember pukul 7 pagi. Kita harus senantiasa ingat tanggal 25 Desember pukul 7 pagi. Kita akan siap di hadapan Android kita masing-masing untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kita senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita akan mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah memberikan nasihat kepada kami, bagaimana kami di dalam menyambut akan kelahiran. Sikap hati itulah Bapa yang harus kami tunjukkan di dalam menyambut kelahiran, seperti para orang Majus ini. Para orang Majus ini Bapa hidup di dalam pimpinan Tuhan untuk mencari dan datang mencari bayi Yesus. Demikian juga para orang Majus ini Bapa melakukan kehendak Tuhan dan menyembah Tuhan. Demikian juga Engkau akan memeteraikan keteladanan sikap orang Majus ini di dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami menyambut kelahiran, kami memiliki sikap hati untuk hidup di dalam pimpinan Tuhan, untuk hidup melakukan kehendak Tuhan, dan kami mau menyembah-Mu Bapa. Bukan menyembah yang lain, bukan menyembah harta, bukan menyembah kekayaan, tetapi menyembah Engkau, karena Dialah Tuhan, karena Dialah Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu ini dimanapun mereka berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam. Tuhan memberkati kita semuanya.